السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya dan segala kekurangan dan khilafan kita, Allah masih menjaga kita dan memberikan kepada kita karunia terbaiknya, yaitu karunia hidayah, karunia taufik, sehat, dan lain-lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini, di kajian rutin kita akan memulai kajian dengan membahas karya ilmiah seorang imam besar, yaitu karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, atau salah satu karya ilmiah Al-Imam Nawawi, yaitu kumpulan hadis-hadis yang berjumlah 40 dengan nama Arba'in Nawawi atau Arba'in Nawawiyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas hadis yang pertama, yaitu hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita ingin menjelaskan atau mensyarah hadis secara panjang lebar, tentu kita akan jelaskan dari semua sisi, tetapi pada kajian ini kita akan fokus kepada matan saja, faidah-faidah apa yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW yang dicantumkan atau yang tercantum dalam Arba'in Nawawiyah. Hadis Umar ibn Khattab. Kita baca hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya amalan atau seluruh amal itu hanya bergantung kepada niat. Jadi ada pembatasan, yaitu hanya. Dipahami dari mana? Terjemahannya dari innama. Bahwa seluruh amal
hanya berasal dari niat atau hanya bergantung kepada niat. Nanti di sana akan muncul beberapa tafsir para ulama. Jadi harus terjemahkan dengan hanya. Bukan suhunya amal bergantung pada niat. Itu kurang tepat. Harus suhunya amal hanya bergantung kepada niat. Wa inna malikul limri manawa, bahwa setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa, ini ada syarat ya, barang siapa yang hijrahnya, ini contoh. Rasul memberi contoh amal, yaitu contohnya hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya. Karena Allah di sini maksudnya karena ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Karena niat tidak boleh karena Rasul. Niat itu harus karena Allah. Maksudnya ilallah wa rasuli, yaitu karena ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Fahijratu ilallah wa rasuli, maka ya dampak dari hijrahnya, maksudnya keutamaan yang didapat dari hijrah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Rasulnya, itu akan dia dapat. Hijratu ilallah rasuli. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena ingin mendapatkan dunia, atau karena ingin mendapatkan seorang wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari hijrahnya. Itu terjemah dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kita bahas hadis ini secara umum. Yang pertama, hadis ini sahih. Seorang muslim wajib mengamalkan atau beramal berdasarkan hadis sahih. Kenapa? Hadis sahih ini mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Maksudnya hadis yang bisa diterima kesahihannya. Apa makna hadis sahih? Hadis sahih itu artinya hadis yang boleh diamalkan. Makanya mencakup ada hadis sahih lidzatihi, sahih li ghairihi, hasan lidzatihi, hasan li ghairi. Itu penjelasan yang terlalu jauh, tapi intinya hadis sahih adalah hadis yang boleh diamalkan oleh seorang muslim. Berarti yang tidak sahih tidak boleh diamalkan. Kenapa seorang muslim wajib mengamalkan hadis sahih? Hanya mengamalkan hadis sahih. Karena mencontoh Rasulullah itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan mengamalkan hadis sahih. Jadi kalau kita ingin meladani Rasul, maka petunjuk Rasulullah dan contohnya itu hanya bersumber dari hadis sahih. Jadi kalau kita mengamalkan hadis lemah, lemahnya itu disepakati ulama. Bukan lemah yang dikhilafkan oleh para ulama. Karena lemah yang dikhilafkan oleh para ulama bisa masuk dalam hadis hasan. Jadi lemah itu disepakati ulama. Seluruh ulama hadis sepakat dia lemah. Jadi kalau kita mengamalkan hadis lemah itu, berarti kita sedang tidak mengikuti Rasul. Karena seluruh contoh Rasulullah, seluruh petunjuk Rasulullah, ya ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, seluruh contoh dan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berasal dari hadis sahih. Jadi semakin jauh atau semakin sering kita mengamalkan hadis lemah,
tidak menyeleksi hadis ini lemah apa sahih, asal beramal, asal mengamalkan, berpuasa, tapi ternyata hadisnya lemah. Berzikir, ternyata sumbernya hadis lemah. Maka dampak negatifnya kita semakin menjauhi Rasulullah. Semakin ya menjauhi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu urgensi hadis sahih. Kebetulan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang tidak bisa diragukan kesahihannya. Tapi penjelasan tentang hadis sahih itu penting sekali. Mencakup seluruh apa makna hadis sahih? Hadis yang layak diamalkan. Seorang muslim tidak boleh mengamalkan hadis lemah karena dampak besarnya, dampak negatif terbesar adalah dengan dia sering mengamalkan hadis lemah, berarti dia telah meninggalkan Rasulullah, tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita fokus kepada hadis ini lagi secara umum. Imam Ahmad berkata, ada 3 hadis utama dalam Islam. Siapa yang memahami 3 hadis tersebut, maka Islamnya pasti sempurna. Islamnya pasti kuat, pasti benar. Jadi yang menentukan keislaman kita adalah pemahaman kita terhadap 3 hadis berikut. Hadis yang pertama, hadis ini, yaitu hadis tentang hati. Lebih spesifik tentang ikhlas. Seluruh amalan hati, pembahasannya bertolak dari hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis Aisyah. Hadis tentang amal. Yang menekankan bahwa amal itu benar, sah, selama sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka dia tertolak. Berarti acuan amalan kita, amalan yang terlihat. Jadi amalan yang tidak terlihat, acuannya hadis Umar. Hadis ini. Acuan amalan yang terlihat dari sholat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, mendidik anak, hubungan bertetangga, jual beli. Maka acuannya mana? Hadis Aisyah. Yaitu harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka amalan kita akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun. Itu hadis kedua yang merupakan acuan ya dari syariat Islam. Seluruh syariat Islam itu mengacu kepada 3 hadis ini. Hadis yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir. Ya, hadis Nu'man bin Bashir. Artinya kita dalam menjalani hidup ini harus mengacu pada hukum Allah, tidak hidup seenaknya. Di mana di hadis Umar dikatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur musyabihat. Sungguhnya yang halal itu jelas dan sungguhnya yang haram itu juga jelas. Di antara haram dan halal namanya syubhat. Artinya seorang muslim itu dalam bermuamalah harus mengacu kepada yang halal saja. Menjauhi yang haram juga termasuk menjauhi hal-hal yang bersifat syubhat. Jadi muslim itu ya pegangannya 3 hadis ini. Mau benar hatinya, ya pahami dan hayati hadis Umar. Mau benar amalannya, maka pahami hadis Aisyah. Untuk mengetahui, untuk menjaga diri dari segala yang haram, untuk selalu merasa cukup dengan yang halal, menjauhi dari yang haram, ya hadis Nu'man bin Bashir. Ini 3 hadis utama dalam Islam. Makanya hadis Umar ini tidak pernah terluput dari penyebutannya dari kitab-kitab ulama. Ya, bahkan
Hadis Umar bin Khattab ini adalah hadis yang pertama disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang merupakan kitab yang paling sempurna setelah Al-Qur'anul Karim. Saking ya begitu pentingnya hadis ini sampai dia juga termasuk hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bardazabah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita fokus kepada hadis. Tadi secara umum ya. Kita fokus kepada hadis. Dikatakan di sini Amiril Mukminin. Amiril Mukminin. Amirul Mukminin itu adalah gelar. Gelar Amirul Mukminin pertama kali ya disandang oleh Umar bin Khattab. Karena sebelum Umar Abu Bakar hanya dipanggil atau dijuluki Khalifah Rasulullah. Jadi yang pertama kali mendapat gelar Amirul Mukminin adalah jadi pemimpin kaum muslimin yang dijuluki atau digelari dengan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abi Hafs. Abi Hafs ini namanya kunyah. Dalam Islam memiliki kunyah itu sunnah. Sunnah. Jadi apa itu kunyah? Nama panggilan yang diawali dengan abi atau abu atau ummu. Setiap muslim disunnahkan memiliki kunyah. Sebagaimana Rasulullah SAW memiliki kunyah Abul Qasim. Salah satu anaknya namanya Qasim. Istri beliau Aisyah Abu Abdillah. Ya, jadi seorang muslim disunnahkan memiliki kunyah, yaitu nama panggilan, ya, nama panggilan demi sebuah keakraban untuk nama panggilan keakraban ya, yang diawali dengan abu atau ummu, dan ini sunnah. Dan tidak disyaratkan ketika kita ingin memberi kunyah diri kita harus memiliki anak, tidak disyaratkan. Karena Aisyah tidak memiliki anak tetapi berkunyah Ummu Abdillah. Dan juga tidak harus dari nama anak pertama. Tidak harus dari nama anak pertama. Tapi lebih sering kunyah itu diambil dari nama anak pertama. Misalnya nama anak pertamanya Muhammad, Abu Muhammad, Ummu Muhammad. Ya, jadi upayakan setiap dari kita memiliki kunyah, karena itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang khulafa ar-rasyidin, yang mana banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi banyak memuji beliau, ya. Firasat beliau begitu tajam, sampai kata Nabi alaihissalam, kalau ada orang yang layak jadi nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Banyak sekali manaqib dan fadail Umar Khattab radhiyallahu anhu yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Intinya dengan keutamaan beliau yang begitu banyak sehingga beliau layak menggantikan Rasul sebagai khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Umar yang meriwayatkan hadis ini. Beliau termasuk orang
atau sahabat yang pertama kali masuk Islam, minas sabiqin al-awwalin, minal muhajirin. Tapi walaupun beliau ya termasuk orang yang masuk Islam di awal, tapi faktanya beliau tidak banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Hurairah. Jadi orang itu diberi ilmu oleh Allah. Contohnya ada ilmu hadis. Ilmu apapun, ilmu agama. Ya. Karena di sini buktinya, faktanya, Umar saja yang lama menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata hanya meriwayatkan hadis yang tidak begitu banyak. Sementara Abu Hurairah yang masuk Islam tahun ke-7 setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah beliau lihat tahun ke-7. Tahun ke-7 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah beliau menjadi periwayat terbesar, terbanyak hadis Rasulullah. Apa yang pertama? Apa yang menyebabkan beliau? Ya, ini mencakup semua ilmu. Yang pertama, ya, ketika kita ingin memiliki lebih banyak ilmu, ya, yang pertama adalah fokus. Siapa yang fokus menuntut ilmu agama, maka Allah Jalla wa'ala akan memberi ilmu lebih baik dan lebih banyak dibanding yang lain. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib, mereka orang-orang lama yang masuk Islam, menemani Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak fokus. Mereka semua selain belajar dari Rasulullah, juga mereka sibuk berdagang. Makanya tidak heran kalau mereka kalah sama Abu Hurairah dalam periwayatan hadis. Karena Abu Hurairah lebih fokus dalam mempelajari hadis dan meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Jadi kunci ilmu itu fokus. Makanya kalau kita ingin lebih cepat diberi pemahaman oleh Allah, bertambah pemahaman kita, bertambah ilmu kita, harus fokus. Jangan setengah-setengah. Yang kedua adalah menghafalnya. Ya. Bagaimana cara menjaga ilmu? Menghafal. Pertama yang dihafal adalah Al-Quranul Karim. Karena sumber ilmu Islam adalah Al-Quran. Kemudian menghafal hadis Rasulullah SAW. Karena orang yang lupa dan pelupa, maka semakin dangkal pemahaman agamanya. Karena seorang itu dalam membangun pemahaman, dia harus mengacu pada dalil yang dia hafal. Secara umum, walaupun dia tidak hafal Quran seluruhnya, paling tidak secara umum, sebagian besar. Walaupun dia tidak hafal seluruh hadis Rasulullah, paling tidak secara umum dia hafal. Ini penting, menghafal dalil. Tapi yang lebih penting tadi yang pertama, fokus. Fokus. Kemudian, supaya Allah Jalla wa'ala memberi ilmu kepada kita, memberi pemahaman, maka dengan mengamalkannya. Jadi 3 kunci ilmu. Bagaimana pemahaman agama kita semakin bertambah, semakin disempurnakan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama fokus. Ketika kita belajar dari seorang guru, fokus. Ya, jangan tidak fokus.
ya, berikan semua waktu kita, hati kita, semuanya kita curahkan kepada ilmu yang kita pelajari. Di saat kita menghadiri kajian, tidak boleh ada pikiran-pikiran liar, kemana-kemana, fokus, konsentrasi. Kemudian di luar itu, fokus adalah dengan sering membaca, sering bertanya, yang tidak kita pahami. Itu bentuk-bentuk fokus kita terhadap ilmu yang kita pelajari. Kemudian menghafal yang perlu dihafal, kemudian mengamalkannya. Ya. Jadi yang membuat Umar Khattab tidak termasuk periwayat hadis terbesar Rasulullah SAW karena beliau tidak fokus. Selain beliau meriwayatkan hadis, belajar dari Rasulullah SAW, juga beliau memiliki kesibukan yang lain, yaitu berdagang. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Bahwa amal itu hanya bergantung kepada niat. Ya. Pertama maknanya, di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan makna yang pertama ya, karena Rasulullah mengatakan innama al-a'malu binniyat, bahwa seluruh amal mencakup amal apa? Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh, mencakup seluruh amal. Seluruh amal pasti bertolak dari niat. Ya. Tidak mungkin ada amal tanpa niat. Berarti apa? Di sini Nabi SAW ingin menekankan bahwa ya, pertama, innamal a'malu binniyat, bahwa seluruh amal pasti bertolak dari niat. Kalau ada amal tanpa niat, maka tidak ada hukum. Bagaimana kalau orang beramal tanpa sengaja? Nah, itu tidak ada hukum, karena tidak niat. Jadi seluruh amal pasti bertolak dari niat. Seluruh amal. Terlepas dari apakah niatnya karena Allah, niatnya bukan karena Allah, atau dia sekedar berbuat, atau dia beribadah, atau dia melakukan suatu kebiasaan, tapi semuanya bertolak dari niat. Pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga, innamal a'malu binniyat, dipahami oleh para ulama bahwa niat itu tempatnya di hati. Bahwa niat tempatnya di hati, mahalluhal qalb. Jadi ketika seorang melakukan sebuah amal dengan niat tertentu, maka yang dilihat oleh Allah apa yang diniatkan. Apa yang ada dalam hatinya. Walaupun dia mengamalkan amalan yang utama sekalipun dalam Islam, yang Allah lihat hatinya dulu. Apa yang dia niatkan dengan amalnya itu. Amal yang paling mulia dalam Islam seperti jihad. Tapi ketika niatnya bukan karena Allah, dia akan menjadi amal yang paling hina. Demikian pula, hanya memungut sampah. Sebaliknya, hanya memungut sampah. Lalu diletakkan sampah itu di tempat sampah. Niatnya karena Allah. Maka amal ini menjadi amal yang mulia di sisi Allah. Mengalahkan jihad fisabilillah.
Di sini Nabi mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat, jaga hati dengan baik. Pastikan setiap amal niatnya adalah niat yang baik. Itu maknanya innamal a'malu binniyat. Oleh karenanya para ulama dalam memahami hadis ini, di redaksi yang pertama, para ulama berbeda pendapat. Ya. Yang pertama mereka mengatakan, innamal a'malu binniyat, maknanya apa? Bahwa amal itu diterima atau amal itu menjadi sah, maka ditentukan oleh niat. Jadi amal itu menjadi sah atau tidak dianggap amal itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala adalah karena niatnya. Karena niatnya, innamal a'malu binniyat. Kalau amal ditentukan oleh niat, diterima atau tidaknya, sah atau tidaknya, berarti yang harus kita perbaiki apa? Yang harus kita luruskan niat. Sebelum beramal, kita luruskan niat. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi sebelum kita mengamalkan amalan apapun, amalan hatika, amalan lisan, amalan anggota tubuh, sebelum itu kita harus luruskan niat kita. Karena niat menentukan keabsahan dan diterima atau tidaknya amal itu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana cara meluruskan niat? Cara meluruskan niat dengan menghilangkan kebodohan. Meminimalisir keawaman kita terhadap agama ini. Karena ketika kita semakin awam terhadap agama, semakin bodoh terhadap ajaran Islam ini, maka semakin sulit meluruskan niat. Ilmu agama lah yang akan membantu kita meluruskan niat. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu agama. Yang kita pelajari membuat kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua niat yang tidak baik, niat yang tidak lurus, disebabkan karena cinta kepada dunia, hubbud dunia. Ria, apa sebabnya? Ingin dihormati manusia. Sum'ah, apa sebabnya? Ingin didengar oleh manusia. Jadi semua niat-niat yang tidak baik, niat-niat yang tidak lurus, itu karena kebodohan dan karena cinta dunia. Jadi kita kalau ingin meluruskan niat, yang pertama kita harus belajar agama. Karena kata Imam Ahmad, salah satu indikasi ikhlas kita dalam menuntut ilmu adalah raf'il jahl an-nafsi. Kita harus berantas kebodohan diri kita terhadap agama ini. Jangan biarkan diri kita bodoh. Tidak mengerti ajaran Islam. Agama kita yang mulia ini. Kemudian pastikan hati ini mencintai Allah. Mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Selama hati ini lebih mengagungkan dunia, lebih menganggap penting dunia, anak kita, keluarga kita, harta kita, jabatan, pangkat, semua hal-hal yang bersifat duniawi, maka selama itu kita sulit meluruskan niat. Di sini Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Kamu ingin beramal soleh? Luruskan niatmu, itu maknanya. Innamal a'malu binniyat. Seluruh amal
Kalau soleh, bergantung niat yang lurus. Kalau amal yang fasid, amal yang tidak soleh, yang rusak, juga bergantung pada niat, yaitu niat yang tidak lurus. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghadirkan amal soleh? Tidur kita amal soleh, makan kita amal soleh, jalan kita amal soleh, diamnya kita amal soleh. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Seluruh amalan kita soleh. Ketika hati kita lurus, niat kita lurus. Niat kita syarat dengan ilmu agama, dengan pemahaman yang baik. Apa itu Ustaz ilmu agama? Paham. Orang yang memahami agama Islam, ajaran Islam, dialah orang yang berilmu. Mana hadis Nabi alaihissalam, kata Nabi alaihissalam, yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Seorang yang akan Allah jadikan sebagai hamba yang mendapatkan anugerah terbaik, terbesar, dia akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang memahami agamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Nadharallahu mur'an sami'a maqalati fawa'aha wa adda kama sami'. Wa rabbu mubalaghin aw amin sami'." Semoga Allah cerahkan. Nadharallahu mur'an sami'a maqalati, orang yang mendengar hadisku. Nadharallahu mur'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadisku lalu memahaminya, lihat, lalu memahaminya, bawaha. Jadi kalau orang beragama itu yang paham, bukan cuma hafal Quran, bukan cuma hafal hadis, hafal penting, tapi paham lebih penting. Itu makna innamal a'malu binniyat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap orang akan mendapatkan Jadi kalimat yang kedua ini beda dengan kalimat yang pertama, maknanya. Kalimat yang pertama menekankan pentingnya niat. Hei, kalian mau beramal? Perhatikan niatmu, gitu maksudnya. Pentingnya meluruskan niat. Penekanan pada kalimat pertama hadis adalah wajib atas setiap muslim yang akan beramal untuk meluruskan niat. Yang kedua, kita diberi apa? Diberi semacam hadiah oleh Allah. Kita dimotivasi dari upaya kita meluruskan niat. Apa yang saya dapat kalau hati saya, niat saya lurus? Nah, ini di kalimat yang kedua. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, di sini adalah apa? Ta'kidul thawab, ta'kidul jaza. Jadi Rasul menekankan di kalimat yang kedua ini adalah pentingnya meluruskan niat, di mana orang yang meluruskan niatnya, berjuang meluruskan niatnya setiap beramal, maka akan mendapatkan ganjaran yang besar. Jadi kalimat pertama berbeda maknanya dengan kalimat yang kedua. Ya, itu. Baik. Kita bahas lebih lanjut tentang ikhlas kalau gitu. Niat tidak selalu artinya ikhlas. Tidak selalu. Dalam Islam, niat itu memiliki tiga makna. Ya, tidak selalu berarti ikhlas. Niat yang pertama maknanya adalah ingin. Niat itu artinya ingin, iradah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum
bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah dirimu, bersabarlah engkau ya Muhammad bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, di waktu pagi dan di waktu pagi dan petang, demi karena mereka menginginkan wajah Allah, yaitu ingin berjumpa dengan Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat artinya ingin. Niat juga dalam Islam artinya apa? Niat itu artinya berharap. Lebih dari sekedar menginginkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail ayat 20, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Ya, jadi berharap. Dan makna niat yang ketiga ini baru ikhlas. Ya. Jadi tidak selalu niat artinya ikhlas. Jadi kalau dikatakan luruskan niatmu, termasuk buat ya luruskan niat yaitu ikhlas. Tapi tidak artinya hanya luruskan niat artinya ikhlas, tidak. Luruskan niat juga berarti pastikan kamu mau apa. Luruskan niat itu berarti semua amal itu tolong jangan sekedar melakukan kegiatan yang bersifat kebiasaan. Luruskan niat maknanya apa? Makanmu jadikan ibadah. Jadikan makanmu ibadah, minummu ibadah, tidurmu ibadah. Itu makna meluruskan niat. Jadi semua yang kita lakukan, kita ingin menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan niat. Niatnya apa? Dengan kita makan. Karena makan itu mubah, nggak ada pahalanya. Minum itu mubah, nggak ada pahalanya. Tidur juga mubah, perkara mubah. Apa itu perkara mubah? Perkara yang tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Amalan yang tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Jadi dia tidak berdosa, juga tidak mendapatkan pahala. Itu orang yang berbuat atau melakukan perkara mubah. Itu makna mubah. Bagaimana mubah menjadi ibadah? Bagaimana makan minum menjadi ibadah kepada Allah Jalla wa'ala ketika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya makan yang halal ini supaya saya sehat, lalu saya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Saya minum supaya dengan banyak minum saya sehat, lalu saya bisa beribadah. Maka niat itulah yang membuat kita makan, minum kita, tidur kita, olahraga kita menjadi ibadah. Itu makna meluruskan niat. Baik. Sekarang kita bahas objek niat. Para ulama membahas tentang objek niat. Objek niat itu ada dua. Amal, ya. Objek niat, amal. Jadi niat dia niat kepada ingin melakukan amal apa? Itu namanya objek mutajjahatul lil amal. Dan inilah yang niat ini berfungsi membedakan antara wajib dengan sunnah, kebiasaan dengan ibadah, adat, kebiasaan dengan ibadah. Kayak tadi, makan menjadi ibadah karena niat. Dia niatkan makannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka menjadi ibadah. Tapi kalau dia makan hanya untuk kenyang, maka makannya tidak menjadi ibadah. Itu namanya niat yang memindahkan dari kebiasaan menjadi ibadah, atau niat yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya, niat yang membedakan antara wajib dengan sunnah. Sekarang saya ingin tanya, perbedaan qobliyah subuh dengan salat subuh apa? Nggak ada bedanya. Oke, kalau dibilang subuh lebih panjang bacaannya. Kalau ada orang misalnya salat subuh dengan bacaan yang pendek, sama seperti qobliyah subuh. Yang membedakan antara qobliyah subuh dengan subuh apa? Niat.
Dia mengerjakan qobliyah subuh, sebelum subuh niatnya qobliyah subuh. Sementara yang kedua, subuh. Kalau misalnya ada orang subuh dulu, karena dia merasa kesiangan bangun subuh, lalu dia salat subuh dulu, kemudian qobliyah subuh. Lah, yang menentukan dia awalnya subuh, yang kedua qobliyah subuh apa? Niat. Itulah yang dimaksud dengan niat. Tamyiz maknanya membedakan. Niat itu yang membedakan. Yang membedakan antara amalan kebiasaan dengan amal ibadah. Yang membedakan antara amalan wajib dengan amalan sunnah itu niat. Niat. Makanya niat itu harus berdasarkan ilmu. Karena kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana dia bisa membedakan? Jadi kan saya bilang tadi, orang yang meluruskan niat, dia harus belajar agama. Percuma kita mengingatkan orang lain untuk luruskan niat kita, atau kita ingin meluruskan niat kita, tapi kita bodoh, nggak mungkin. Ingat, karena makna niat itu mampu membedakan. Tamyiz. Tamyizul ibadat minal adat, wa tamyizul ibadat min wajibat ila mustahabbat. Membedakan antara amal kebiasaan dengan amal ibadah. Membedakan antara amal wajib dengan amalan sunnah. Membedakan antara amal yang dibenci Allah dan dicintai Allah. Itu namanya niat. Membedakan. Yang kedua, objek daripada niat adalah objek dari amal yang kita lakukan tuh objeknya apa. Nah, inilah yang disebut dengan ikhlas. Kalau niatnya lillah. Kalau objek kita di sini niat maksudnya tentukan amalmu, membedakan mana amalnya yang kamu ingin amalkan. Itu namanya niat. Jadi menentukan niat, menentukan amal. Jadi makna niat yang pertama adalah menentukan dan membedakan. Itu makna niat. Misalnya, Anda ingin niat, Anda ingin apa? Saya ingin sholat, berarti Anda menentukan sholat. Oh enggak, saya bukan mau sholat sunnah, tapi saya baca Quran, berarti Anda niat baca Quran. Itu namanya menentukan. Menentukan. Kalau amalannya sama, di waktu yang sama, maka niat artinya membedakan. Artinya membedakan. Ya, misalnya tadi makan, dia makan, sama-sama makan. Saya dengan teman saya sama-sama makan. Tapi makan saya ibadah, makan dia kebiasaan. Kenapa? Karena saya makan lillah. Makan saya supaya saya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya makan ya dengan pola makan yang sehat, saya minum juga dengan pola minum yang sehat, kemudian saya sehat, maka saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, saya ingin beribadah, maka makan kita dengan niat ya, dengan niat tadi ya, gimana kita membedakan amalan ini bukan sekedar kebiasaan, tapi bukan sekedar kebutuhan juga, tapi ini ibadah, ya menjadi sarana ibadah. Sementara teman kita misalnya dia makan karena ingin kenyang, makan enak, ingin kenyang, ya ingin menikmati makanan-makanan lezat, menikmati minuman-minuman yang menyegarkan misalnya. Maka kita dapat pahala, dia tidak dapat pahala. Apa yang membedakan dia dengan kita adalah niat. Itu maknanya membedakan dan menentukan. Setelah kita menentukan amal, apakah itu sholat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Maka di sana ada niat lagi. Jadi setelah kita menentukan amal, maka ada lagi niat. Jadi niat tahap pertama, niat tahap kedua. Niat tahap kedua adalah objek dari amal kita. Kita beramal karena apa? Motifnya apa? Inilah yang disebut dengan niat, motif amal. Motivasi kita beramal lillah misalnya. Nah, motivasi kita beramal lillah namanya ikhlas. Motivasi kita beramal bukan karena Allah, ya, karena Allah, itu apa namanya? Dia dirinci. Nanti dilihat. Ya, dilihat motifnya. Sekarang kita bahas motif amal yang disebut dengan niat.
pada asalnya seluruh amal motifnya harus ikhlas karena Allah. Seluruh amal. Tidak boleh tidak. Harga mati. Ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Seluruh amal ibadah. Kalau amal selain ibadah, maka dikembalikan kepada kita. Tapi ada anjuran, tapi yang wajib seluruh amal ibadah. Qul inna salati wa nusuki, itu maknanya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi seluruh ibadah harus karena Allah. Tidak boleh karena ingin sehat dari sholat kita, dari puasa kita, tidak boleh. Pada asalnya seperti itu. Ya. Innamal a'malu binniyat, itu maknanya. Seluruh amal harus ikhlas. Karena niat di sini artinya apa? Artinya apa? Bukan menentukan, tapi motif amal. Makna niat di sini adalah motif amal. Karena Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah untuk beramal. Jadi mereka tidak boleh beramal. Kita ini tidak boleh beramal. Amalan apapun. Tidak boleh mengamalkan amalan apapun. Mukhlishina lahuddin. Kecuali ikhlas karena Allah. Ya, jadi jelas ya. Jadi seluruh amal ibadah kita, sholat kita, zakat kita, puasa, haji, umroh, seluruh ibadah harus karena Allah. Tidak boleh mengharapkan manfaat dunia. Tidak boleh. Kemudian para ulama merinci lagi. Yang pertama, bagaimana kalau amalan kita ya dihinggapi oleh sesuatu yang tidak sejalan dengan ikhlas. Misalnya riya misalnya. Maka ulama menjelaskan, riya itu ada di mana? Di awal amal, di tengah atau di akhir. Gitu. Kalau riya itu jadi motif yang tidak sejalan dengan ikhlas, ada di awal amal, jadi dia sholat misalnya, ya dari awal memang niatnya ingin memamerkan sholatnya kepada orang lain, maka ini batil. Kalau motif awal ibadah adalah selain ikhlas, motif awalnya tidak ada sedikit pun niat ikhlas, maka dia batil, sholatnya batil. Yang kedua, riyanya itu muncul di tengah sholat. Sesuatu yang tidak sejalan dengan ikhlas muncul di tengah ibadah. Bagaimana nasib sholatnya dia itu? Ya. Yang pertama adalah ketika dia melawan, muncul keinginan memamerkan sholat, memperlihatkan sholat kepada makhluk, muncul. Ya. Kemudian dia melawan. Dia mencoba menghilangkan riya di dalam hatinya. Dia ingin kembalikan sholatnya kepada Allah. Ingin sholatnya ikhlas karena Allah. Maka sholatnya sah. Tetapi kalau itu dibiarkan, ya, misalnya di tengah sholat dia melihat ada ya atasannya, sementara dia baru honorer di sebuah perusahaan. Dia lihat ini apa namanya direktur bagian SDM misalnya. Lalu dia lihat, wah ini bos saya ini. Kemudian saya ingin menjadi seorang karyawan yang diangkat dari kontraktor, jadi karyawan kontrak,
ya, karyawan kontraktor istilah saya. Bagaimana supaya saya bisa diangkat? Salah satu pertimbangannya di mana saya rajin ibadah. Pada sholatnya dia bagusin. Dibagusin sholatnya. Ini sunnah, karena kalau jamaah diwajib kan nggak kelihatan. Jadi di sunnahnya, ya, pada saat bos saya ini sedang dikir, saya sholat di samping dia, tidak jauh supaya kelihatan, saya sholat sunnah. Kita bagusin sholat sunnah kita. Bagaimana nasibnya ini? Tapi di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah sholat. Apakah batil sholatnya? Para ulama mengatakan, sholatnya sah, tapi setelah dia, ya, sholatnya dihinggapi oleh riya, maka dari sejak sholatnya dikotori oleh riya, maka itulah yang gugur. Tapi niat yang pertama dari sholatnya ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, maka sholatnya itu diterima oleh Allah. Tapi sejak dia dihinggapi oleh riya, dan dia biarkan, memang dengan sengaja dia riya, maka tidak menggugurkan seluruh amalan sholatnya, tapi hanya sebagian saja. Dari kapan niat riya itu muncul, dari situlah gugur ibadah sholatnya. Kemudian yang ketiga, di akhir ibadah. Dia beribadah, tapi niatnya setelah itu dia ingin dipuji orang. Sholatnya karena Allah. Sholat sunnahnya karena Allah. Infaknya karena Allah. Nggak ada sama sekali niat bukan karena Allah. Dia bantu orang karena Allah. Dia nyumbang karena Allah. Dia bangun masjid karena Allah. Tapi setelah dia berbuat karena Allah, setelah itu dia ada keinginan dipuji oleh manusia. Apakah itu menggugurkan niat infaknya, amal ibadah infaknya, ibadah sholatnya, ibadah bangun masjidnya, ibadah baca Qur'annya? Apakah itu menggugurkan atau tidak? Ya, maka Pak ulama mengatakan amalan itu tidak gugur. Karena dari awal dia niat lillah sampai selesai. Namun setelah selesai mengerjakan ibadah dan kebaikan, dia punya niat agar dipuji, dikenal oleh manusia akan kebaikannya. Tidak menggugurkan ibadah, tetapi mengurangi kesempurnaan ibadah. Mengurangi kesempurnaan pahala. Itu pembahasan yang pertama terkait dengan ikhlas. Pembahasan kedua adalah, tadi kita sampaikan, asalnya motif ibadah itu hanya karena Allah, tidak boleh karena yang lain. Harus lillah. Salat kita lillah, zakat kita lillah, puasa Ramadan kita harus lillah, tidak boleh yang lain. Haji kita juga harus lillah. Tetapi ada beberapa amal yang mana Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memberi motivasi, ya, yang bersifat duniawi. Misalnya kasus silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas di sana menyebutkan dua manfaat dunia apabila kita melakukan silaturahim. Yang pertama, dipanjangkan umurnya atau diberkahi umurnya. Ini kan manfaat dunia, umur kita berkah, umur kita panjang. Siapa yang tidak ingin umurnya panjang? Semua dari kita ingin umur kita panjang. Yang kedua, rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Allahu Jalla wa'ala. Jadi ketika orang ingin bersilaturahim, setelah mendengar hadis ini, dia bilang, saya pengen rezeki saya lebih dimudahkan Allah deh. Saya pengen umur kayak panjang, makanya saya yang tadinya jarang
berkomunikasi dengan orang tua saya. Sekarang saya tingkatkan frekuensi ziarah saya, komunikasi saya sama orang tua saya, karena saya ingin supaya rezeki saya dimudahkan Allah, saya ingin umur saya berkah dan panjang. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Sedekah misalnya, menolak bala. Orang bersedekah ingin mengangkat dan menolak bala. Boleh niatnya? Boleh. Di sini Imam Ahmad rahimahullah mengingatkan kita. Ketika ada amal yang mana Allah dan Rasulnya memberi motivasi dunia, memberi muhafizat. Jadi ada memberi motivasi. Ayo dong, kamu silaturahim, saya kasih kamu panjang umur, saya kasih kamu rezeki yang mudah. Itu kan yang memotivasi, memberi semangat kita untuk bersilaturahim. Memberi semangat kita bersedekah, karena dengan bersedekah Allah Jalla wa'ala akan mengangkat bala. Di sini ada yang perlu digarisbawahi, yaitu pada amal yang disebutkan di antara keutamaannya adalah keutamaan dunia. Di antara keutamanya adalah mendapatkan manfaat dunia, maka niat ikhlas harus lebih besar porsinya. Ini catatan. Tidak boleh seorang bersilaturahim lebih besar keinginannya untuk dimudahkan rezekinya, lebih besar keinginannya untuk dipanjangkan umurnya daripada ikhlasnya. Itu tidak boleh. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Pada amal-amal yang disebutkan keutamaannya, faedahnya oleh Allah dan Rasulnya, yaitu faedah duniawi, tetap ikhlas harus lebih besar porsinya di dalam hati. Tidak boleh keinginan mendapatkan manfaat dunia lebih besar daripada ikhlasnya. Misalnya sakit, saya ingin sembuh, lalu bersedekah, menyentuh anak yatim. Ya, dipanggil sekian ratus anak yatim, sekian pun anak yatim, tolong doakan, minta mereka doakan, semoga ibu sembuh ya. Di sini diingatkan para ulama, niatnya dalam hati ketika bersedekah kepada anak yatim, jangan niatnya ingin sembuh lebih besar daripada ikhlasnya. Ingat, ikhlas itu selain mendatangkan manfaat akhirat, juga mendatangkan manfaat dunia. Siapa yang menanam padi, dia akan mendapatkan rumput. Tapi orang yang memiliki ladang yang tumbuh rumput, maka tidak akan mungkin ada padi. Itu analoginya seperti itu. Memang dikira kalau ikhlas nggak dapat panjang umur. Memang kalau ikhlas, nyumbang anak yatim, nggak dapat sembuh. Siapa yang bilang begitu? Hanya yang tidak mengenal Allah Jalla wa'ala yang seperti itu pemahamannya. Justru itu membuat kita lebih ikhlas, lebih pasrah kepada Allah, lebih berorientasi kepada akhirat. Kenapa kita jauh dari akhirat? Karena setiap hari tolak ukur kita itu hanya dunia. Kita hanya akhirat itu di awang-awang. Selalu dunia. Ingin yang anak yatim supaya sembuh. Puasa supaya sehat. Ini semuanya dunia. Tidak pernah kita mengharapkan surganya Allah, mengharapkan pahala. Kalaupun ada, itu sedikit sekali. Lebih banyak kita mengharapkan manfaat dunia dari Allah Jalla wa'ala, dari amal-amal kita. Sangat disayangkan. Kenapa tidak ada pemahaman? Dengan dikata ikhlas, seluruh manfaat dunia akan Allah kasih. Makanya kata Nabi alaihissalam, "Man kanati al-akhirat hammah, ja'alallahu fi qalbi ghina. Wa atatud dunya wa hiya raghimah." Siapa yang ikhlas dalam beramal, maka hatinya akan menjadi hati yang kaya, hati yang merasa cukup, hati yang qanaah, hati yang tidak disiksa oleh ambisi-ambisi duniawi. Hatinya itu tenang karena ikhlas. Yang kedua, ya,
Apa kata wa atatud dunya wa hiya raghimah? Allah berkahi, Allah kasih dia dunia secara otomatis. Allah kasih keberkahan dunia. Lihat, jadi ternyata kunci keberkahan dunia ikhlas. Kalaupun kita sehat, sembuh, kita sakit, lalu kita menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, kita niatkan karena Allah, juga karena ingin sembuh, tapi lillahnya lebih kuat, maka sembuhnya kita akan berkah. Setelah kita sembuh, kita akan semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Jadi jangan hanya ingin sembuh para jamaah. Jangan hanya ingin sehat, jangan hanya ingin kaya. Belum tentu sehatnya kita, kayanya kita bermanfaat. Minta yang terbaik kepada Allah. Kuncinya apa? Ikhlas. Ikhlas lillahi jalla wa ala. Itu pembahasan ikhlas. Terakhir, siapa yang niatnya hanya karena dunia? Nggak ada lillah. Dia membantu orang miskin, sedekah hanya ingin sehat, ingin sembuh. Tidak ada lillah. Maka amalnya tertolak. Siapa yang beramal tidak ada lillah sama sekali, karena dia tidak paham hadis innamal a'malu binniyat. Karena salah satu makna niat adalah ikhlas. Jadi di sini makna hadis adalah bahwa setiap amal harus ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan dipahami oleh para jamaah sekalian di sini. Jadi tidak boleh tidak ada ikhlas. Setiap amal kita harus lillah. Siapa yang niatnya hanya karena dunia, nggak ada lillah sama sekali. Silaturahim ya supaya ingin panjang umur, nggak ada lillah. Ini yang Allah katakan dalam surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan dari amalnya hanya dunia, dunia, dunia dan semua perhiasannya, kami kasih. Nuwaffi ilaihim a'malahum, apa yang dia mau kami kasih. Tapi mereka tidak akan mendapatkan manfaat apapun di akhirat. Di sini Allah memberikan teguran keras, kritik keras kepada orang yang beramal hanya karena dunia. Sampai sholat pun karena ingin sehat. Puasa, aduh saya orangnya tensi saya tinggi, makanya saya sering puasa. Hanya karena itu. Bukan karena Allah. Kata dokter puasa. Ya, untuk menurunkan kolesterol. Hanya itu, bukan karena lillah. Ya lillah sih, tapi lebih keinginan saya puasa ya karena ingin menurunkan kolesterol. Koreksi itu. Semua keinginan duniawi kita dari amal ibadah. Ikhlas. Porsi ikhlas. Porsi ikhlas harus lebih besar. Karena asalnya amal itu lillah, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Baik, kemudian kita bahas bagian berikutnya, bagian akhir dari hadis. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasulih." Di sini contoh hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu dalam bahasa secara ya etimologi artinya meninggalkan. Hijrah itu artinya meninggalkan. Hijrah, ya, kalau kita bagi hijrah ada macam-macam. Sebagai dijelaskan oleh para ulama, macam-macam hijrah. Ya, macam-macam hijrah. Ada hijrah amal, ada hijrah tempat, ya. Ada hijrah amal. Hijrah amal itu apa? Meninggalkan amalan buruk dan ya meninggalkan amalan buruk demi mengerjakan amalan kebaikan. Itu hijrah namanya. Ada hijrah tempat. Berpindah dari negara kafir ke negara Islam. Berpindah lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik. Itu namanya hijrah. Ada hijrah amal, meninggalkan amalan buruk kepada amalan baik.
Ada hijrah tempat, meninggalkan lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik. Ya. Tapi istilah hijrah di tengah kaum muslimin sekarang lebih identik dengan hijrah amal. Jadi bukan hanya orang yang dari Islam orang Islam yang tidak baik kemudian menjadi baik namanya hijrah, tapi orang kafir yang baru masuk Islam yang meninggalkan kufuran kepada Islam, kepada iman juga disebut hijrah. Disebut hijrah. Karena hijrah itu artinya meninggalkan. Tapi kita lebih identik orang yang hijrah itu orang yang berubah, yang tadinya suka bermaksiat, kemudian berhenti bermaksiat, kemudian berpenampilan Islami, namanya hijrah. Iya, itu hijrah juga namanya. Tapi hijrah itu jauh lebih luas maknanya. Segala sesuatu yang mengandung unsur meninggalkan namanya hijrah. Ya. Baik. Hijrah amal. Ini yang dimaksud dengan hadis Nabi alaihissalam. Faman kana hijratuhu, walaupun di sini contohnya hijrah tempat, ya mencakup hijrah amal, karena di saat itu masih berlaku hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu hijrah tempat. Tapi juga hadis ini mencakup hijrah amal. Barang siapa yang meninggalkan kufur kepada iman karena Allah, ya karena Allah dan ingin mengikuti Rasulullah SAW, barang siapa yang berhijrah meninggalkan tempat lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik karena Allah dan ingin mengikuti Rasulullah SAW, maka keutamanya besar. Makanya dari mana keutamanya besar? Karena disebut dampaknya fahijratuhu ilallah wa rasuli. Tapi di kalimat berikutnya, ketika disinggung tentang hijrah, melakukan hijrah karena ingin mendapatkan seorang wanita, karena ingin mendapatkan dunia, maka hasilnya tidak Allah sebut. Disebutkan fahijratu ila ma hajara ilaihi. Ya, hasil dari hijrahnya sesuai dengan niatnya. Tidak Allah tidak sebut fahijratuhu ila dunya au ila mar'ah. Maka hasil hijrahnya, ya, maka dampak hijrahnya itu ya akan mendapatkan perempuan atau mendapatkan dunia. Di sini di hadis tidak disebutkan. Apa artinya? Di situ Nabi namanya tanwih. Tanwih itu apa? Apa namanya? Tanwih itu semacam menyinggung. Nabi itu ingin menyinggung bahwa itu amalan yang hina. Makanya Nabi tidak menyebutkan dampaknya. Hasilnya ya kamu dapat buat perempuan saja. Kalau kamu hijrahnya karena ingin mendapatkan seorang wanita, ingin menikahkan seorang wanita, atau ingin mendapatkan dunia, ya kamu hanya dapat itu. Jadi itu maknanya Rasul mengatakan, ya kamu hanya dapat itu. Rasul tidak menyebut, apa itu? Wanita, apa itu? Harta. Nggak sebut Rasulullah. Tapi kalau Allah dan Rasulnya, kamu hijrahnya kamu karena Allah. Kamu akan dapatkan pahala dari Allah. Kamu akan mendapatkan ya manfaat dari hijrahmu adalah di mana kamu akan bersama Rasul di akhirat, di surga dekat dengan Rasul, kemudian akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dengan izin Allah. Itu maknanya. Disebutkan keutamaannya. Di sini Nabi ingin mengingatkan kita pentingnya lillah. Bahkan dalam hijrah pun lillah. Hinanya amal ketika kita niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sangat hina sekali. Ya. Makanya orang mulia adalah orang yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Siapa yang dimuliakan Allah? Yang ikhlas. Yang ikhlas dan selalu mengikuti Rasulullah SAW. Itu yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena nasab, kita keturunan darah biru. Bukan. Allah memuliakan orang yang ikhlas. Dan Allah memuliakan orang yang selalu mengikuti Rasulullah SAW. Terakhir, apa pelajaran-pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini adalah salah satu hadis utama dalam Islam, hadis pokok. Ya, yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap muslim. Semua orang kalau mempelajari hadis-hadis tapi belum belajar hadis ini, berarti dia belum mempelajari hadis. Semua orang yang belajar hadis, pertama yang dibahas adalah hadis ini, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, pentingnya membedakan niat. Itulah salah satu makna niat, membedakan
Membedakan niat, ya. Itulah makna daripada salah satu makna niat. Membedakan niat, arti niat itu membedakan antara satu amal dengan amal yang lain. Dengan apa? Dengan ilmu. Disebutkan hadis ini ya memberitahukan kepada kita akan pentingnya menuntut ilmu agar kita bisa membedakan antara membedakan niat antara satu amal dengan amal yang lain. Faedah yang ketiga, pentingnya ikhlas. Ikhlas itu penting sekali. Betapa mulia orang yang ikhlas. Dan wajib kita mendapatkan, meraih kebahagiaan dunia akhirat karena ikhlas. Makanya kenapa kita mengikuti Nabi? Mengikuti Nabi bukan tujuan. Dengan kita mengikuti Rasulullah, maka Allah akan membuat hati ini jadi ikhlas. Itu jadi jalan. Satu-satunya jalan menuju ikhlas adalah mengikuti Rasulullah SAW. Yang keempat, sebagai seorang guru, kita harus pandai dalam menyampaikan ilmu kita. Jangan tidak bisa. Jadi kita harus punya inovasi dalam punya metode yang bagus. Metode itu penting. Bagaimana Nabi? Innamal a'mal. Lihat, beliau mengungkapkan kata-kata yang mudah, tapi kalimat pertama dan kalimat kedua. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Jadi kata-katanya itu jelas. Ya, kata-katanya itu indah. Rasul itu guru terbaik. Secara bahasa, metode sangat baik sehingga membuat sahabat sangat memahami ya transfer ilmu yang beliau lakukan kepada sahabat Rasulullah. Jadi guru itu harus bisa ngajar. Ya, menganeka-ragamkan metode dalam mentransfer ilmunya kepada murid-muridnya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak bisa dipisahkan antara ittiba dengan ikhlas. Ilallah wa rasuli. Faman kana hijratu ilallah wa rasuli. Jadi orang yang ingin ikhlas ya harus mengikuti Rasul. Siapa yang sehari-hari jauh dari sunnah, sehari-hari selalu dekat dengan perkara baru dalam Islam, bagaimana mau ikhlas? Ingat ilallah wa rasuli. Ya, di situ Allah selalu menyandingkan Allah dan Rasulnya. Berarti kalau ingin ikhlas, ya harus mengikuti Rasul. Kenapa mengikuti Rasul? Mengikuti sunnah Rasul supaya lebih ikhlas. Ini faedah dari hadis yang mulia ini, ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir mungkin adalah ketika bahwa hijrah itu amal soleh. Hijrah itu amal soleh. Jadi bukan karena ingin ya lari dari jeratan hukum. Karena orang tua broken home. Karena ini itu. Lah, ketika kita ingin berubah, niatkan karena Allah. Karena hijrah itu termasuk amal soleh. Karena Nabi mengatakan inna faman kana hijratu ilallah. Barang siapa berhijrah karena Allah, jadi di sini setiap orang ingin berubah lebih baik, maka harus diniatkan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Suaranya masih di mute. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustazuna atas ilmunya yang dipaparkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan kita bisa menjalankannya. Memang selama ini kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan satu amalan, mungkin kita suka lupa akan niat. Kita lupa, kan kita hanya mengerjakannya saja gitu. Jadi kita mungkin mulai sekarang memang pentingnya ilmu tersebutlah, makanya kita harus belajar ya. Baik, selanjutnya bagi Ana lanjutkan, Ana izin lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, langsung bisa menekan tombol raise hand di Zoom ataupun bisa mengetik pertanyaan di kolom chat. Untuk sementara ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan Ustadz di kolom chat. Ana coba untuk bacakan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Afwan izin bertanya.
apakah dasar pemilihan hadis yang ada di hadis Arba'in dari begitu banyak hadis yang ada? Mohon penjelasannya. Syukron. Nah, jadi Imam Nawawi beristihad memilih hadis-hadis dalam Arba'in Nawawinya, hadis-hadis yang memandu seorang muslim menjadi muslim yang lebih baik. Hadis yang memperbaiki hatinya, hadis yang memperbaiki perilakunya, hadis yang memotivasi seorang muslim untuk mau belajar hukum, sehingga dia tahu mana halal dan haram. Hadis pentingnya mengikuti Rasul, menjauhi hawa nafsu. Hadis, banyak hadis. Jadi hadis itu adalah hasil istihad Imam Nawawi. Dan subhanallah, hasil istihad beliau dianggap suatu adalah hasilnya itu bagus sekali. Sehingga buku ini diakui oleh para ulama. Sehingga para ulama memberi perhatian besar terhadap kitab ini atau buku ini dengan mensyarah, menjelaskan. Nah, namun ada yang dianggap masih kurang. Di antaranya dilakukan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Makanya Ibnu Rajab menambah beberapa hadis. Karena beliau anggap sebagian hadis ya di Arba'in Nawawi ada yang lemah. Tapi maknanya benar. Makanya beliau jelaskan dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam. Tapi dari keseluruhan hadis-hadis yang disebutkan Imam Nawawi dalam buku ini, masih ada yang dianggap perlu disempurnakan. Makanya ditambah oleh Imam Ibnu Rajab tidak hanya 40, lebih dari 40. Coba dilihat di kitab namanya Jami' Ulum wal Hikam. Itu adalah penyempurna Arba'in Nawawi. Ya, satu kitab dia di situ. Jadi intinya para ulama berterima kasih kepada Imam Nawawi karena beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sangat besar manfaatnya bagi seorang muslim, kebutuhan dia sehari-hari untuk memperbaiki keislamannya. Dia butuh hadis apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Hadis apa? Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna. Hadis apa lagi? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Subhanallah, kalau kita mengamalkan hadis arba'in, insya Allah muslim kita baik. Tapi kalau paham, yang menjadi masalah kita nggak ngerti, gitu. Itu hadis jadi rujukan itu untuk memperbaiki Islam kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan cukup jelas jawaban dari Ustadz ya buat penanyanya Kak Nila ya tadi ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, Ana bacakan kembali. Afwan Pak Ustadz, izin bertanya, bolehkah kita menceritakan hal baik yang kita lakukan, tapi dengan tujuan untuk menjelaskan satu hal, bukan untuk pamer? Apakah itu mengurangi nilai ibadah kita? Syukron Pak Ustadz. Pada asalnya, amal kebaikan itu tidak diceritakan. Kepada siapa? Oh, iya. Yaitu al-aslu fil amal sir. Asalnya amal itu harus disembunyikan, tidak boleh diperlihatkan, dan juga tidak boleh diceritakan kepada siapa. Itu asalnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Ya. Karena ayat-ayat yang banyak sekali. Ya, bahwa kita harus ikhlas, itu menyembunyikan amal. Kecuali ingin memberi motivasi. Ketika kita ingin memberi motivasi kepada orang lain untuk bisa mengamalkan apa yang kita amalkan, untuk melakukan apa yang kita lakukan, itu boleh. Namun hal itu harus dalam porsi yang terbatas, dengan porsi yang terbatas, tidak sering dilakukan. Kalau hanya ingin memotivasi, tapi setiap berbuat baik, dicerita orang lain, ini loh saya kemarin baksos loh, Masya Allah sambutannya luar biasa di tengah masyarakat. Kemarin lagi saya baksos ini, buat apa cerita? Bukan hanya cerita, diposting gitu. Kebaikan-kebaikan kita diposting, ini apa maksudnya? Ingat, asalnya amal itu disembunyikan. Karena hanya Allah yang memberi pahala.
Hanya Allah yang memberi ganjaran. Manusia tidak memberi apapun kepada kita. Satu hal, satu sebab yang membuat kita memperlihatkan, menceritakan amal kebaikan kita orang lain adalah untuk memotivasi. Tapi saat saya posting supaya orang motivasi, tapi kalau setiap semua kebaikan diposting, itu bukan motivasi namanya. Ada kadar yang terbatas, ukuran yang terbatas. Sekali-kali boleh, tapi seringnya silent, ya, secret, tidak boleh, rahasia, hanya kita dan Allah saja. Begitu, ya, kita bisa tahu amalan kita. Tapi kita lihat kayaknya nggak ada orang yang berbuat. Nah, ceritakan untuk motivasi, mendorong orang untuk melakukan hal yang tidak pernah mereka lakukan. Itu boleh. Karena ingat, amal itu asalnya ikhlas. Wallahu a'lam. Baik. Tadi beda tipis ya Ustadz ya, dengan Iya, riya tidak boleh. gitu Karena ya. orang sering kali memposting apa segala macam. Kegiatan-kegiatannya, umrohnya, ya, hajinya, santunan anak yatimnya. Apa itu maksudnya? Itu motivasi. Betapa orang tahu? Dia tahu nggak itu menggugurkan amal? Hah? Bisa menggugurkan amal itu. Riya itu min dabibillah, kata Rasulullah. Riya itu syirik yang sangat tersembunyi. Hati-hati. Orang nggak sadar amalnya gugur gara-gara riya. Makanya kita hati-hati menjaga amal dari awal, di saat beramal dan setelah beramal. Tolong dijaga. Kata Ibnu Rajab, menjaga itu bukannya di awal, niat karena Allah. Di saat beramal. Setelah beramal harus dijaga. Jangan sampai ada riya, jangan sampai ada sum'ah. Jaga amal juga setelah beramal. Itu dijaga. Allah. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas ya bagi penanya. Selanjutnya Anda bacakan kembali pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah sah memperbaiki niat ketika sedang beramal? Apakah Allah tetap menilai niat yang awal, sebagaimana hati ini lemah, mudah terbolak-balik? Kalau orang, jadi gini, para ulama mengatakan, tidak mungkin dari awal seorang muslim murni bukan karena Allah. Yang murni tidak karena Allah dari awal dia beramal, itu hanya bisa dibayangkan pada diri seorang munafik. Seorang muslim masih punya iman, pasti ada sedikit ikhlas. Gitu. Tapi walaupun lebih besar bukan karena Allahnya. Nah, di saat beramal, lalu dia memperbaiki niat. Dia memperbaiki niatnya. Bagaimana ini? Maka ketika ada kadar ikhlas walaupun sedikit, kemudian setelah itu, setelah mulai beramal dia memperbaiki niat, maka itu adalah hal yang baik. Itu hal yang baik. Yang jadi masalah dari awal dia tidak ada lillah sama sekali. Lalu dia perbaiki di tengah, nggak bisa. Karena dia tidak paham hadis innamal a'malu binniyat, bahwa dari awal amal itu harus dimulai dengan ikhlas. Itu makna innamal a'malu binniyat. Nggak boleh, karena salah satu makna niat adalah ikhlas. Jadi artinya adalah innamal a'mal binniyat. Jadi setiap amal harus dimulai dengan ikhlas. Nah, kadarnya berapa? 50, 40, 20, itu terserah. Ya kan? Tapi harus dimulai, kalau nggak ada sama sekali, nggak ada ikhlasnya, tidak sah amalnya. Harus dengan ikhlas, dimulai dengan ikhlas. Tidak boleh. Dia hanya perbaiki niatnya di tengah misalnya. Ya tidak sah, karena asasnya udah nggak ada. Dia mulai amal dengan niat yang bukan karena Allah, udah nggak sah. Harus dari awal harus ada ikhlas. Tapi insya Allah setiap muslim, selama dia tidak benci Allah dan Rasulnya, tidak benci Islam, berbuat apapun karena dunia, pasti ada ikhlasnya. Sholatnya, zakatnya, puasa, adalah ikhlas. Walaupun lemah, walaupun kecil, ada. Nah itu membuat dia tetap sah. Walaupun tidak sempurna pahalanya. Nah di situ dia berjuang, memperbaiki niat. Artinya membuat ikhlasnya lebih besar porsinya. Itu maknanya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas bagi penanya penjelasan dari Ustadz ya. Anda coba lanjutkan. Ada lagi beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz.
bila kita beribadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut siksa kubur dan azab neraka dan mengharapkan jannah atau surga, bolehkah? Sangat boleh, karena Allah yang perintahkan dan Rasulnya. Sangat boleh. Yang tidak boleh itu beribadah ingin mendapatkan manfaat dunia saja, itu nggak boleh. Karena Allah benci dunia. Kenapa? Karena ikhlas itu artinya sesuatu yang diinginkan oleh Allah, dicintai Allah. Jadi yang namanya ikhlas itu bukan hanya mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala, bukan. Apa yang dicintai Allah, akhirat, kita niatkan untuk itu namanya ikhlas. Kita beramal karena ingin mendapatkan surganya Allah, selamat dari neraka, kemudian beramal ingin mendapatkan surga tertinggi, beramal karena ingin mendapatkan nikmat di mahsyar, selamat dari adab mahsyar, selamat dari adab kubur, itu semua ikhlas, karena semua itu disukai Allah. Kenapa kita tidak boleh mengharapkan dunia ketika beramal? Karena dunia itu Allah benci. Makanya kata ulama, batas antara ikhlas dan bukan ikhlas itu dunia. Dunia itu batasannya. Makanya tadi, asalnya ikhlas, tidak boleh kecuali karena Allah atau untuk hal-hal yang Allah cintai, itu maknanya. Nah, kapan boleh? Ketika diizinkan oleh Allah, misalnya silaturahim, minta panjang umur. Itu kan dunia itu. Minta mudah rezeki, itu kan dunia. Kalau izinkan. Kenapa hanya tertentu saja yang Allah izinkan? Karena Allah benci dunia. Makanya ketika kita cinta dunia, tidak akan pernah lurus niat kita. Sulit ikhlas. Itu penyakitnya. Virusnya di situ. Akar masalahnya di situ. Jadi kalau orang beramal, beribadah karena mengharapkan pahala, surga, selamat dari neraka, dari adab kubur, itu ikhlas. Semua sesuai dengan perintah Allah. Buat apa Nabi mengatakan, barang siapa yang baca surah Al-Mulk terjaga dari adab kubur? Itu apa artinya? Itu pancingan. Siapa yang menyampaikan? Rasul. Rasul dari mana? Dari wahyu. Wahyu dari mana? Dari Allah. Ya Allah juga yang nyuruh. Jadi semua bukan berdasarkan nalar, logika. Ya kan? Data dasarnya dalil. Dasarnya itu apa? Dalil. Nah, dalil mengatakan semua yang Allah sukai, lalu Allah dorong untuk menjadi target dari ibadah kita, itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu apa sih artinya? Ikhlas itu murni cinta kepada Allah. Itu ikhlas. Jadi yang termasuk dalam kategori ikhlas, semua yang Allah cintai, lalu menjadi motivasi ibadah kita, itu berarti masuk dalam kategori ikhlas. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, cukup jelas. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Selanjutnya, Anda bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, amal itu ada yang diperintahkan dan yang dilarang. Bagaimana niat untuk hal yang dilarang? Apa ada niatnya? Nah, para ulama menyebutkan bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa seluruh amal dilakukan dengan niat, termasuk amal meninggalkan larangan. Itu kan amal juga. Maka di sana para ulama membahas pada hal-hal yang tidak perlu niat, itu dikecualikan. Tapi seluruh amal termasuk meninggalkan larangan memerlukan niat. Niatnya apa? Kan coba lihat takwa. Apa arti takwa? Takwa adalah anta'mal bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Wa tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqabah. Takwa itu apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah dengan dasar ilmu karena mengharapkan pahala Allah. Nah, perhatikan yang kedua nih. Meninggalkan maksiat kepada Allah dengan dasar ilmu karena takut terhadap azabnya. Jadi karena takut pada azabnya. Karena takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada itu kan ikhlas. Jadi meninggalkan niatnya adalah untuk apa? Karena takut azab Allah, karena takut Allah. Ya kan gitu. Itu ikhlas dalam meninggalkan larangan. Karena takut azab Allah, karena takut kepada Allah. Kan gitu. Nah, ada beberapa yang ditinggalkan, tapi itu bukan termasuk maksiat, larangan. Contoh, membayar hutang.
Para ulama menyebutkan hutang tidak perlu niat. Oh, niat bayar iya. Tapi ketika dia membayar hutang, itu tidak perlu niat. Ini saya niat bayar hutangnya. Ada beberapa amal, tapi itu juga disebutkan para ulama bukan pembahasan yang berarti sebetulnya. Ya, tapi secara umum kita nggak usah fokus ke sana. Intinya adalah setiap amal pasti ada niatnya. Termasuk meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala. Apa motifnya? Motifnya adalah karena ingin ya menghindari azab Allah. Karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu a'lam. Itu ikhlas dalam meninggalkan larangan Allah. Baik, saya kira cukup ya, karena saya ada kegiatan lain. Oh, baik. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairah. Yang penting pada hari ini gimana kajian kita di hadis yang pertama ini? Alhamdulillah, Ustaz. Banyak yang bisa dicatat atau banyak faedah-faedah baru? Insya Allah banyak sekali manfaatnya yang Alhamdulillah. Semoga teman-teman tetap semangat ya, sehat, semangat. Insya Allah. Nanti kita lanjutkan hadis berikutnya, mungkin mudah-mudahan lebih seru lagi penjelasannya, insya Allah. Amin. Ya, tapi saya akan menyederhanakan pembahasan, karena memang kalau bicara hadis ya panjang, tapi saya akan menyederhanakan terutama terkait dengan amal saja. Kebaikan pemahaman, amal, itu yang kita fokuskan pada kajian Arba'in Nawawi. Saya kira demikian kajian kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.